Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bertemu lagi bersama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu dan juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara kajian dimulai, saya kepingin tanya sama Mas itu, siapa itu yang pakai baju putih nggih, amit mic-nya Mas. Mic. Pak Farid. Nggih. Pakai peci hitam nggih. Mas. Masya Allah. Namanya siapa Mas? Yunus Pak. Namanya Yunus. Nggih. Aslinya mana Mas? Siman Raya Pak. Di mana? Siman Raya. Siman Raya itu mana? Blimbing. Nggih. Sama Tirek, masya Allah. Nggih. Di sini sama siapa Mas kesininya? Sama teman-teman. Diajak teman ya, itu ya. Diajak teman. Nggih. Saya sangat salut kepada Mas siapa tadi? Lupa. Yunus Pak. Mas Yunus nggih. Ya, dengan apa itu keterbatasannya beliau masih ikut serta kajian nggih. Maaf saja nggih. Ini menjadi motivasi kepada kita semua. Mas Yunus, taunya dari mana Mas kajian ini? Dari Mas Bakti. Mas Bakti, mana Mas Bakti? Masya Allah, ya pahala buat antum juga ini Mas Bakti. Mas Yunus, karena kajian pada malam hari ini berkenaan dengan makanan. Makanan apa Mas Yunus yang paling suka? Nasi goreng Pak. Nasi goreng, Masya Allah, nasi goreng ya. Nasi goreng. Pertanyaan terakhir Mas. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Mas Yunus, apa yang Mas Yunus inginkan? Mendapatkan rahmat Allah Pak. Masya Allah, amin. Terima kasih Mas Yunus. Mas Yunus itu sudah sejak lahir Mas ya? Jenengan? Nggih Pak, iya. Sejak lahir? Iya, sejak lahir. Masya Allah, ya. Terima kasih. Dengan keterbatasan beliau Mas Yunus, ketika seandainya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan satu permintaan, apa yang diinginkan Mas Yunus? Ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal seandainya kita, pasti kita akan mempunyai atau menginginkan sebuah kesempurnaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, motivasi atau penyemangat itu tidak hanya datang dari ustadz saja, gitu Ustadz ya. Kadang-kadang ada orang yang mungkin kita anggap biasa, kadang-kadang juga ada yang mungkin kita anggap, kita sepelekan hal itu, tetapi di balik semua itu, di balik kelemahan itu ada sebuah kekuatan yang besar, ada sebuah motivasi yang besar bagi kita. Kadang-kadang, oh iya, kenapa kita yang sempurna bisa kalah dengan orang-orang yang kurang? Maaf Mas Yunus, ini menjadi motivasi kepada kita semua. Terima kasih Mas Yunus. Langsung saja, pada malam hari ini kita bersama Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LCMPDI berkenaan dengan makanan dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Bukhari wa Muslim min hadits Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa menghadiri majelis ilmu, karena majelis ilmu ini adalah kebutuhan bagi kita bersama, sebab majelis ilmu itu akan mengenalkan kita, akan mengingatkan kita tentang sesuatu yang terpenting dalam hidup ini, yaitu tentang amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang manusia, ya. Sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab 72, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya. Kami telah menawarkan amanah ini, menawarkan Al-Quran, agama Islam ini kepada langit dan bumi, kepada makhluk-makhluk terkuat, makhluk Allah terbesar, ya, terkuat. Itu Allah tawarkan dulu sebelum menawarkan kepada manusia yang lemah, makhluk yang sangat lemah. Allah tawarkan kepada langit, samawat, langit besar, ya. Wal ardi, Allah tawarkan kepada bumi. Wal jibal, dan Allah tawarkan kepada gunung-gunung, makhluk-makhluk super, ya. Fa baina yahmilnaha, cuman mereka sadar diri nggak mampu untuk menanggungnya, ya. Tidak mampu untuk mengembannya. Wa asfaqna minha, dan mereka takutan, ya, gak berani. Tapi wa hamalahal insan, makhluk yang bernama manusia ini kemudian bersedia untuk membawanya, mengembannya, dan manusia termasuk dari kita. Dan ini amanah ini yang pertama kali nanti Allah tanyakan kepada kita, ya, apa peran kamu dengan agama ini, peran kamu tentang i'la kalimatillah, meninggikan agama, tentang Al-Quran. Itu yang Allah tanyakan kepada kita pertama kali. Dan majelis zikir ini mengingatkan kita, ya, sehingga kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, mikirkan keluarga, tapi ini yang perlu kita pikirkan. Jadi majelis ilmu itu adalah majelis zikir, majlis pengingat, ya. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Dan di akhir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, manusia itu adalah makhluk yang zalim, zaluman. Zalim itu adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Biasanya itu meletakkan sesuatu di tempat yang lain, bukan pada tempatnya. Kalau bahasa Jawanya itu adalah makhluk yang ora toto, ya. Itu zalim. Ya, Allah kasih kesehatan, tujuannya untuk apa? Untuk memperbanyak amal ibadah, tapi dia pakai untuk buat apa? Ya, dia pakai untuk yang lain. Allah kasih nikmat kekayaan mungkin untuk apa? Biar lebih banyak amal soleh yang bisa dia kerjakan. Ini karena sebagai alat, ya. Tapi dia tidak pakai alat tersebut, ya. Allah kasih alat sabit mungkin, seperti kita ngasih seseorang petugas itu, pekerja, dikasih alat untuk apa? Membersihkan rumput. Tapi dia tidak pakai alat itu, hanya pakai tangannya saja, sehingga lama. Ini namanya ora toto. Itu tabiat dasar kita. Dan jahul, bodoh, ya. Jahul itu lebih kepada jahil. Jahil itu adalah lebih apa? Dia aslinya ngerti tapi apa? Tidak mengerjakan ilmunya. Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia untuk thalabul ilm. Agar apa? Agar ngerti, agar tidak zalim, agar tidak jahil,
Maka Rasulullah katakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Agar apa? Agar kita tidak zalim. Agar kita ini pintar ngerti amanah itu tujuan utama Allah kasih kita hidup di muka bumi ini. Ya. Memikul beban tersebut tidak hanya sendiri tapi bersama-sama. Ya. Dan majelis ilmu itu penting karena mengenalkan tabiat-tabiat dasar kita. Yang menciptakan kita itu Allah, maka yang paling tahu karakter dasar kita itu Allah. Di antara karakter dasar kita ada di dzuluman jahula. Di antaranya lagi ada diingatkan Allah dalam ayat yang lain, innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu ya karakternya itu zalim, kemudian juga kafar. Kafar itu adalah kufur nikmat. Ya. Allah kasih kesempurnaan organ tubuh, tapi dia tidak manfaatkan, dia tidak mensyukurinya, itu namanya kafar. Ya. Di awal ayat Allah katakan wa atakum min kulli ma sa'altumu. Ya. Allah telah mendatangkan kepada kalian semua yang kalian minta, keinginan kalian, bahkan apa yang tidak kalian minta tapi itu kebutuhan kalian Allah kasih. Ya. Ada yang minta udara, kan nggak ada kita. Ada yang doanya minta udara, kan nggak ada toh. Minta air kan nggak ada, tapi Allah kasih. Ya, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Ya, dan Allah tata semua organ tubuh kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, Allah jadikan gigi kita itu ya nggak tumbuh terus. Ada masa pertumbuhan, kalau sudah pada saatnya sudah nggak tumbuh lagi. Allah bedakan antara gigi dengan kuku. Ya, bagaimana kalau seandainya Allah samakan dengan kuku? Mesti setiap dari kita punya alat untuk mengkikir giginya. Kenapa? Karena tumbuh terus. Ya. Jadi ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah tidak akan mampu. Di antara tabiat yang lain yang berkaitan dengan pembahasan hadis kali ini adalah innal insana khuliqa halua. Ya, manusia itu karakter dasarnya itu mengeluh. Ya, selalu ngeluh kurang. Idza masau syarru jazua. Kalau ditimpa sesuatu yang buruk, kekurangan macam-macam, selalu ngeluh. Kurang. Wa idza massahul khairu manua. Tapi kalau diberikan kebaikan, diem, lupa. Ya. Itu tabiat dasar kita dan yang akan dikenalkan oleh ilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al ilmu makana fihi qala haddatsana. Yang namanya ilmu itu adalah yang di dalamnya adalah qala Allah berfirman begini, dan haddatsana, Rasulullah menyampaikan kepada kita seperti ini. Itu hakikat ilmu. Kenapa? Karena yang tahu hakikat manusia adalah penciptanya, yang menciptakan kita Allah. Maka yang tahu hakikat kita ini adalah Allah. Maka penting kita mengaji Al-Quran dan hadis untuk membongkar karakter-karakter buruk kita dan menyadarkan apa yang patut, yang harus kita kerjakan agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Hadis yang kita bahas pada malam hari ini adalah hadis yang ke-12, hadis terakhir dalam bab banyaknya jalan kebaikan, yaitu Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal aklah fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syurbah fayahmadahu 'alaiha. Rawahu Muslim.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh innallaha la yarda, sungguh Allah sangat ridho, sangat suka dengan hamba yang ketika makan suatu makanan langsung dia memuji Allah atas makanan tersebut. Habis makan langsung alhamdulillah. Ya. Demikian juga yashroba syurbah, ketika habis minum minuman kemudian langsung mengucapkan fayahmadallah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alaiha rawahu Muslim. Ya. Ini menunjukkan adalah manusia yang bersyukur, yang tahu siapa yang memberi nikmat, siapa yang memberi rezeki. Karena kebanyakan dari kita itu berterima kasihnya itu kepada pengirim paket, kepada Pak Pos. Tidak berterima kasih kepada yang ngirim. Ya, kebanyakan dari kita seperti itu. Kita lebih berterima kasih kepada kawan kita yang nraktir kita, kepada orang tua kita atau orang baik di sekitar kita. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan orang-orang baik di sekitar kita, ya. Jadi yang menghadirkan mereka semua, menggerakkan mereka semua untuk berbuat baik kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, yaitu setiap Allah kasih nikmat langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa wa ma bikum min nikmatin faminallah. Ya. Segala nikmat yang ada pada kalian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita di antara pintu kebaikan yang Allah bukakan kepada kita adalah mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Mensyukuri setiap nikmat adalah ini nikmat-nikmat. Terkadang kita kurang peka, ya. Kurang peka dengan nikmat yang ada pada kita. Mungkin nikmat tubuh itu sudah jelas, ya. Termasuk nikmat hawa dingin, ya. Nikmat hawa dingin, nikmat minuman dingin, nikmat maka mudah kita mendapatkan pekerjaan, itu nikmat yang patut kita syukuri, ya. Jadi terkadang kita karena sering menjumpai sesuatu tersebut maka kita lupa, ya. Maka seperti kasratul, ya, misas tumitul ihsas, kebanyakan interaksi, kebanyakan seringnya mendapat nikmat sehingga itu terkadang mematikan, ya, mematikan rasa terima kasih, rasa orang kalau baru ketemu, ya, mungkin di jalan kemudian orang kasih duit, Masya Allah dia sangat terima kasih kepada orang tersebut, ya. Sedangkan orang tua dia yang tiap hari ngasih duit biasa-biasa saja, ya. Nah itulah kadang, ya, kasrotul misas, seringnya kita interaksi mendapatkan suatu kebaikan itu terkadang kita mati rasa dengan pemberi kebaikan tersebut. Allah sangat baik kepada kita, menyediakan tempat tinggal bagi kita dengan segala macam fasilitasnya, air, udara, macam-macam Allah sediakan gratis, ya. Nah, terkadang seperti itu kita kurang peka, ya. Oleh karena itu perlu, ya, perlu mungkin jalan-jalan ke rumah sakit, ya, melihat orang-orang yang mendapatkan musibah dan yang lainnya, itu baru kita sadar, oh, ternyata nikmat sekali ini. Melihat, ya, termasuk juga menjenguk kawan yang sedang sakit, ya. Maka dalam hadis itu memberikan motivasi, ya, seakan-akan berada di taman-taman surga selama dia berada di kunjungan tersebut, menjenguk tersebut. Kenapa ini Rasulullah puji seperti itu, memberikan motivasi seperti itu agar kita kembali bersyukur, ya. Atau jalan-jalan ke daerah yang lain yang berbeda dengan daerah Indonesia mungkin, ya. Mungkin ke mana, daerah kering, padang pasir dan yang lainnya, itu terkadang memberikan kita kesadaran kita ini kurang bersyukur, daerah sana sangat kekurangan dan yang lainnya.
Itu penting ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, sebagaimana di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, waballa Ibnu Umar thawban faulqiya alaihi wa huwa shaim ya. Ibnu Umar pernah membasahi bajunya, kemudian dia pakai, sedangkan dia sedang berpuasa, pakai atau ditaruh di atas kepalanya. Untuk apa? Untuk mendinginkan badan ya. Menunjukkan bahwasanya beliau ini berada di daerah panas ya. Jadi padang pasir itu ya seperti itu ya. Berbeda dengan Indonesia, enak, iklimnya sangat nyaman ya. Saya pernah merasakan belajar di padang pasir, nggak ada listriknya itu, kalau pengen mendingin tidur nyenyak itu ya harus pakai semprotan air, semprot kasurnya dulu baru bisa tidur nyenyak. 2 jam kering lagi kepanasan, semprot lagi, tidur lagi nyenyak. Kita enak tanpa harus ini ya. Jadi terkadang ini kita kurang peka ya dengan nikmat-nikmat Allah yang ada di sekitar kita ya. Padahal semua nikmat tersebut itu Allah tanyakan. Dalam Al-Quran disebutkan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Sungguh kalian itu nanti akan ditanya tentang berbagai macam kenikmatan ya, tentang berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian ya. Para mufassir menjelaskan ayat tersebut ya, sebagiannya adalah seperti riwayat an Thabit al-Bunani an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-naim al-mas'ul anhu yaumal qiyamah kisratu qawihi wa ma yurwihi wa thawbun yuwari ya. Di antara kenikmatan yang Allah tanya itu adalah termasuk makanan yang menguatkan badan kita, semua jenis makanan, demikian juga minuman, pakaian, semua yang kita peroleh ya. Ya. Jadi dalam riwayat yang lain ya, nikmat yang tidak ditanyakan itu ada 3. Selain itu pasti akan ditanya. Yang pertama adalah sesuap makanan yang menguatkan tulang punggung kita. Selebihnya akan ditanya berapa makanan yang kita makan. Demikian juga pakaian, satu pakaian yang menutupi aurat kita. Selebihnya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga naungan atap rumah yang menaungi kita, tempat kita bernaung, selebihnya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Semakin kaya seseorang, maka semakin banyak pertanyaan yang diajukan kepada dia. Nah, inilah yang kemudian menjadikan orang-orang ahli zuhud pada zaman dahulu membatasi fasilitas. Yang penting cukup ini untuk hidup ya. Maka cukup itu, selebihnya mereka sedekahkan ya. Jadi ada banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dalam hadis ini. Yang pertama adalah anjuran untuk menyegerakan syukur, bukan menunda. Setiap ada nikmat langsung segera bersyukur, minimal ucapkan alhamdulillah ya. Jadi anjuran untuk menyegerakan, makanya hadis tadi ya, Allah sangat ridho, sangat senang, sangat suka dengan seorang hamba yang setiap kali makan makanan langsung dia memuji Allah, alhamdulillah, atau minum langsung ucapkan alhamdulillah ya. Cuman di sini para ulama berselisih pendapat, apakah setiap suapan, setiap kita nyuapkan, masukkan makanan ke dalam mulut kita, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, ataukah itu selesai makan baru mengucapkan alhamdulillah? Kalau Syekh Utsaimin beliau mengatakan akla itu adalah untuk satu hidangan makanan. Artinya selesai makan malam, makan siang atau sarapan,
baru mengucapkan alhamdulillah. Tapi Imam Ahmad beliau lebih memilih setiap makan, menyuapkan makan itu lebih memilih adalah ini, baca langsung alhamdulillah, itu menyegerakan ya, aklah. Jadi Imam Ahmad beliau setiap makan langsung beliau mengucapkan alhamdulillah. Ketika ditanya, kenapa engkau mengerjakan seperti itu? Beliau menjawab, aklun wa hamdun khairun min aklin wa sukut. Ya. Jadi makan diiringi dengan memuji Allah itu lebih baik daripada makan sambil diam. Ya, daripada makan sambil diam. Ya, terserah ya. Kita mau milih pendapatnya siapa? Syekh Utsaimin seperti tadi, tiap selesai kemudian baru mengucapkan alhamdulillah, atau setiap makan atau setiap minum mengucapkan alhamdulillah. Dan kalau kita ngikuti pendapat Imam Ahmad ini, pahala yang didapat lebih banyak tentunya. Nah, dan kita menjadi orang yang syakur. Syakur itu banyak berterima kasih ya. Bukan sekedar sekali dua kali, tapi banyak berterima kasih. Dan ini akan membiasakan kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kalimat pujian ini sebagai zikir. Ya, menjadi zikir sehingga pahalanya menjadi luar biasa. Jadi setiap makan kemudian mengucapkan alhamdulillah. Atau terakhir enggak ada masalah. Ya, kata Syekh Utsaimin, Rasulullah mencontohkan terakhir. Ya. Setiap selesai makan kemudian mengucapkan tahmid ya. Tapi Imam Ahmad lebih tadi ya, cuman di akhir pendapat Syekh Utsaimin, kalau bagi yang mau niru seperti Imam Ahmad nggak ada masalah ya. Itulah hebatnya para ulama ya. Ketika berselisih pendapat nggak ada masalah juga. Karena cara seseorang di dalam menyimpulkan sebuah hadis, memandang atau menafsirkan sebuah dalil itu ya antara satu dengan yang lain terkadang berbeda. Kemudian yang kedua, bahwa syukur adalah awal pintu kebaikan ya, syukur itu awal pintu kebaikan. Artinya kalau seorang hamba itu mensyukuri sebuah nikmat, ketika ada nikmat langsung syukur, setelahnya ini akan terbuka pintu-pintu kebaikan. Tapi kalau di awal dia kemudian kufur, lupa, maka setelahnya itu terbuka pintu-pintu keburukan. Kenapa? Karena sasaran utama misi iblis itu adalah menjadikan kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana direkam dalam surat Al-A'raf, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya. Karena saya sudah dicap sebagai orang yang tersesat, maka aku akan akan duduk di setiap jalan yang lurus, di setiap pintu-pintu kebaikan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan mengganggu manusia dari depan, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Tujuannya adalah wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak mendapati dari mereka ya, kebanyakan dari mereka itu bersyukur. Artinya kebanyakan manusia itu kufur sesuai dengan tabiat aslinya, suka lupa kebaikan orang lain, kebaikan pemberi nikmat ya. Jadi itu menjadi targetnya. Makanya ketika seseorang ini, maka ini yang paling utama itu syukur, menanamkan pada diri kita untuk mensyukuri setiap kenikmatan yang ada. Kalau ini sudah menjadi karakter ya, kalau syukur itu menjadi karakter seseorang, apapun yang menimpa dia itu dia akan tetap bersyukur, karena dia sadar bahwasanya
dia ini sedang diuji, baik itu adalah mendapatkan nikmat kebaikan ataupun dia diuji, dia tetap bersyukur ya. Dan itu adalah hasilnya karakter seorang mukmin, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu ya. Sangat menakjubkan keadaan seorang mukmin itu. Kenapa? Karena semua kondisi yang dia lalui itu menjadi jembatan kebaikan bagi dia, dan itu tidak akan ditemui kecuali dari pribadi seorang mukmin. In asobatu syarra, ketika dia ditimpa sebuah kenikmatan, dia mendapatkan sebuah kenikmatan, diuji dengan kenikmatan, jelas dia akan syakar, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, dia akan jadikan jembatan dari nikmat-nikmat tersebut itu menjadi jembatan syukur kebaikan bagi dia. Lebih semangat untuk ibadah dengan dengan harta yang Allah limpahkan kepada dia, dengan kesehatan dan yang lainnya. Namun juga demikian dalam kondisi ketika Allah timpa kesusahan, Allah timpahkan kesusahan kepada dia, wa in asabahu dharra, dia akan sabar, dia akan tetap gembira, hatinya tetap gembira, dia akan gembira, dia akan bersabar, dia akan memilih menjadikan jembatan kebaikannya adalah jembatan, perahunya adalah perahu sabar. Artinya dia tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah, setiap ketetapan Allah itu adalah yang terbaik, dan kalau dia bersabar dia akan memetik pahala setiap detik yang dia lalui. Fakana khairan lahu, dan itu menjadi jembatan kebaikan bagi dia. Makanya dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala, idza mata waladul li abdin, qala Allah azza wa jalla, ketika seorang hamba itu anaknya Allah matikan, Allah takdirkan meninggal, Allah cabut ruhnya, maka karena ini Allah nguji, maka Allah ngecek berkata kepada malaikat, qala Allah azza wa jalla li malaikati, qabattum walada abdi fayaqulun na'am ya. Kalian sudah laksanakan takdir itu, yaitu mencabut ruh anak hambaku. Kata mereka, iya, na'am, karena itu sudah menjadi takdir, kita laksanakan. Fayaqul qabattum thamrata fuadi fayaquluna, Allah ngulang lagi, kalian sudah mencabut buah hati dia. Mereka jawab, iya ya Allah. Fayaqul madza qala abdi, Allah ngeceknya di sini. Ketika kalian uji seperti itu, ketika kalian cabut itu, apa yang dikatakan oleh hambaku? Qala madza qala abdi fayaqul hamidaka wastarja ya, hambamu itu malah memujimu, dia ucapkan alhamdulillah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Wastarja, maka Allah katakan fayaqul ubnu li abdi baitan fil jannah wasammu baital hamdi, maka bangunkan untuk hambaku ini rumah di surga dan namai dengan rumah pujian. Ini sebagai salah satu contoh saja ya. Artinya demikian juga dengan cobaan-cobaan yang lain. Allah itu ngecek kepada malaikat. Ketika Allah nguji seperti ini, menyuruh malaikat nguji seperti ini, maka Allah ngecek apa yang dikatakan hambanya. Kalau dia ini punya karakter syukur, maka itu bonusnya banyak, lebih banyak nanti ya. Jadi menjadikan kalimat tahmid itu sebagai zikir itu solusi utama ya. Jadi setiap membiasakan lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ini zat yang paling suka dipuji dan yang paling layak untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala
Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati itu akan damai dengan berzikir kepada Allah, dan jiwa kita akan tentram dengan selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa syukur itu identik dengan taat. Ya. Artinya saya katakan tadi bahwasanya syukur itu pintu kebaikan. Kalau seseorang itu bersyukur, maka kelanjutannya ini adalah pintu-pintu kebaikan, terbuka baginya pintu-pintu kebaikan. Dan syukur itu identik dengan taat. Karena rukun syukur itu kata Ibnul Qayyim ada 3. Jadi rukun syukur itu orang dikatakan syukur apabila dia mengerjakan 3 hal ini. Yang pertama adalah meyakini setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang ada, yang kita rasakan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun pertama yang paling menentukan. Kalau kita selalu sadar ini adalah dari Allah, maka lisan kita ringan untuk mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau keyakinan ini hilang dari kita, dan seringnya seperti itu, nah, hilang dari kita, maka setelah itu lupa kepada Allah. Muncul karakter dasar kita yaitu kafar, yaitu kufur nikmat, karakter dasar manusia. Maka ini perlu pembiasaan ya. Jadi perlu pembiasaan agar kita ini mengkonekkan setiap nikmat yang kita peroleh ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, sifat dasar kita, karakter kita itu yang akan muncul. Keakuan kita ini akan muncul. Gak ada hubungannya dengan Allah, kan akan seperti itu. Tapi kalau kita tadi Allah ingatkan wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua nikmat yang kamu rasakan itu dari Allah. Ada orang ngasih duit, yang gerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghadirkan dia ke situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu rukun yang pertama. Yang kedua adalah melafadzkan kalimat-kalimat pujian. Ya. Dulu sudah kita katakan bahwasanya doa para nabi itu jarang berdoa. Ya. Para nabi itu jarang berdoa. Mereka lebih banyak itu berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakin bahwasanya Allah Maha tahu hajat kita dan Allah akan memilihkan yang terbaik. Cukup bagi kita itu tadi lebih banyak memuji Allah. Kata-kata pujian, mengumpulkan kalimat-kalimat pujian. Jadi kalimat pujian itu bukan hanya alhamdulillah ya, tapi kalimat pujian itu sangat banyak. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Jadi banyak zikir-zikir, contoh-contoh kalimat pujian yang patut kita kumpulkan, kita hafalkan, kita baca. Karena Allah itu zat yang paling suka dipuji. Kalau Allah sudah suka, maka semua keinginan kita akan diberikan. Ketika kita minta, langsung Allah kasih dengan 3 hal. Rasulullah katakan, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin illa utiya bi ihda tsalas." Tidaklah seorang mukmin berdoa pasti dikasih salah satu dari 3. Artinya tidak ada doa seorang mukmin itu yang sia-sia. Ya. Tidak ada doa seorang mukmin itu yang sia-sia. Mesti Allah kasih. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak ada penghalangnya. Yang pertama langsung Allah berikan. Minta anak Allah kasih. Yang kedua, Allah palingkan dari dia bala yang senilai dengan permintaan tersebut. Ya. Ini yang terkadang kita tidak sadari. Minta anak, buktinya dia minta anak dari dulu tapi nggak dikasih anak. Ya. Cara Allah ngabulkan terkadang yang kedua, mungkin harus kita ini introspeksi diri atau ngerenung. Mungkin boleh jadi di jalan itu
ya, di jalanan ketika kita safar dan yang lainnya itu banyak sekali, banyak ancaman. Ada yang tiba-tiba ditabrak, ini dia yang selamat, itu kan sudah diganti satu nyawa itu, ya, dipalingkan dari dia, ya, dipalingkan dari dia satu musibah, satu bala yang senilai dengan doa dia. Dia minta satu anak, diselamatkan satu, minta dua anak, tiga anak, mungkin selamatkan satu keluarga, ya. Atau yang ketiga, Allah kasih yang terbaik, apa? Nanti Allah kasih di surga, ya, di total. Kalau mau dulu minta apa saja, di total itu, ini dikasihkan, dan itu yang terbaik. Tak jodoh, sudah jelas nanti itu. Jadi ini yang terbaik terkadang, ya. Jadi kalau Allah kasihkan di akhirat itu pasti itu yang terbaik. Kenapa? Mungkin kita minta rumah, ya. Kalau Allah kasih kita rumah di dunia, apakah kita bisa membawanya ke akhirat? Kan nggak sampai ke akhirat. Artinya, dan macam-macam nikmat. Artinya kita yakini dengan tiga hal tersebut, bahwa tidaklah doa seorang muslim itu yang dipanjatkan kecuali Allah akan kasih dengan salah satu dari tiga hal tersebut. Yang ketiga adalah, ya, rukun yang ketiga, yang kedua adalah kita membiasakan lisan kita bertahmid, seperti dalam hadis tadi, setiap makan alhamdulillah, langsung connect kepada Allah. Itu harus pembiasaan, kalau tidak dibiasakan susah, ya. Jadi setiap ini langsung ingat sehingga kita ucapkan alhamdulillah, ya. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah memanfaatkan, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lurus. Kebanyakan manusia itu zalim, loluman tadi itu. Dikasih nikmat, Allah suruh ini untuk ketaatan, tapi dipakai untuk yang lainnya. Nah, silakan azan dulu. Ya, kita break sejenak, barangkali ada yang batal wudhunya, silakan ambil air wudhu dan kembali ke tempat semula. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على
حي على الفلاح حي على Ya, kita lanjutkan sebentar. Jadi rukun yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan pemberi fasilitas. Yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Allah menginginkan dari kita memanfaatkannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita perlu ngaji. Ya. Ngaji cara memanfaatkan nikmat-nikmat Allah, karena dalam segala dalam Islam itu semuanya sudah dijelaskan. Orang kalau mensyukuri, contohnya mensyukuri makanan. Seseorang itu dikatakan mensyukuri makanan kalau dia menerapkan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pakai tangan kanan makannya, gini, ucapkan basmalah, itu bagian dari syukur. Ya. Jadi kalau kita kemudian dapat nikmat makanan kemudian pakai tangan kiri, mestinya malu. Ini syukur kok gini. Ya. Apalagi kemudian nggak sampai mengucapkan basmalah dan yang lainnya. Ya. Jadi inilah pentingnya kita ngaji. Ya. Karena dari ngaji itu kita tahu bagaimana praktek dari setiap ketaatan yang dibenarkan sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Makanya Allah katakan i'malu ala Dawuda syukra. Ya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya. I'malu ala Dawud, wahai keluarga Dawud, kerjakan ketaatan sebagai bentuk syukur kamu. Nah, i'malu ala Dawud syukra, sebagai bentuk syukur itu. Maka bukti syukur itu taat. Bukti syukur Allah kasih kita kelapakan rezeki ini, menyisihkan sebagiannya untuk agama Allah. Karena itu nanti akan ditanya. Bagi yang lupa sampai nggak keluarkan zakat, ya, fatukuwa biajibahum, itu akan dijadikan disetrikakan, ya. Di dahinya disetrika. Kamu mikir bagaimana cara mikir kamu, punggungnya disetrika, jibahum dulu, punggungnya juga disetrika dan yang lainnya. Jadi tidak ada pilihan bagi kita kecuali mensyukuri nikmat Allah. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak syukur ada ancamannya, lain syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mau syukur, kamu semakin taat dengan nikmat yang Allah berikan kepada kamu, semakin dekat dengan Quran dan hadis, maka Allah akan tambah la azidannakum wala in kafartum. Namun kalau kalian ini kufur, semakin menjauh dari tuntunan syariat, dikasih nikmat makin menjauh, lupa dengan Allah, maka inna adzabi lasyadid. Allah bukan mengancam, Allah akan ngurangi, tapi Allah langsung ancam inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Berapa banyak orang yang dahulunya kaya raya kemudian tiba-tiba ini. Berapa banyak orang yang dari kemarin itu tubuhnya sangat sehat, bahkan mungkin pendekar kuat ini, tiba-tiba kena stroke, nggak bisa apa-apa ya. Jadi nggak ada yang abadi di dunia ini ya, nggak ada yang abadi di dunia ini. Maka tadi lain syakartum la azidannakum, cuman ini berat. Kayak Allah katakan kelanjutan ayat tadi, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali hambaku yang punya karakter syukur, itu sangat sedikit ya. Yang menerapkan 3 rukun syukur tadi sangat sedikit. Karena apa? Karena bertentangan dengan tabiat dasar manusia yang apa? Kafur, yang zalim dan kufur nikmat. Maka kalau tidak disentil dengan ilmu, dengan ngaji, terbawa dengan tabiatnya. Makanya di sini kemudian pentingnya kita berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuk, wahai Mu'ad, wallahi demi Allah aku ini sangat suka kepada kamu. Karena saya suka pada kamu, aku kasih satu wasiat ya, usika ya Mu'ad, aku kasih kamu satu wasiat, la tada'anna fi duburi kulli sholat, setiap penghujung sholat jangan lupa membaca doa ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolong aku ya, tolong aku a'inni ala dzikrika, agar aku bisa selalu mengingat kamu, berzikir kepada kamu, selalu connect dengan kamu, wa syukrika, dan mensyukuri, bisa selalu mensyukuri nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatik, dan bisa beribadah dengan yang terbaik ya. Karena ini berat, maka perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian menjadi karakter kita. Terlebih ketika kita sudah berumur 40 tahun ya, kita baca, terbiasakan baca doa sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, hingga ketika sudah dewasa dan sudah umur 40 tahun, maka qala rabbi auzi'ni, doa yang harus kita baca adalah seperti ini, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, auzi'ni ya, mampukan aku, karuniakan aku untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu yang telah Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan yang nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku, wa na'amala sholihan, dan agar aku bisa beramal soleh dari nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku tadi, tardahu, amal-amal soleh yang Kau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki keturunanku. Nah, karena kalau kita hanya mengandalkan tangan kita untuk mendidik, berat itu, perlu bantuan dari Allah ya. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin ya. Perbaiki keluargaku, perbaiki keturunanku, sungguh aku taubat atas segala dosaku kepadamu, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita selalu membiasakan lisan kita berzikir, yaitu mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah setiap nikmat yang kita nikmati, yang kita rasakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo dari Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan.
Iya, Ustadz. Siapa? Iya, dibaca. Dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada pertanyaan dari live streaming. Ustadz, orang yang Dari siapa Mas? Dari siapa? Abu Masais bertanya, Ustadz, orang yang terkena penyakit apakah itu indikasi orang yang kurang bersyukur atau gimana, Ustadz? Jazakumullah khairan. Orang yang kena penyakit. Ada dua pertanyaan. Apa sekalian? Iya, sekalian. Yang kedua itu pertanyaan dari Andri Prasetyo. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya mengenai 3 hal doa yang dikabulkan tadi. Tentunya ada syarat yang harus terpenuhi. Apa saja syarat itu dan apa saja penghalang doa itu? Jazakumullah khairan. Ya, yang pertama apakah ketika kita ditimpa sakit itu karena kita kurang bersyukur? Jadi ngelihatnya kemana dulu? Kalau ngelihat ke diri kita sendiri, nah itu mungkin ya sebagai bentuk introspeksi. Mungkin saya kurang bersyukur begini. Tapi jangan ngelihatnya ke orang lain. Ketika orang lain ditimpa penyakit, oh dia itu kurang bagus. Ya. Jadi karena macam-macam. Ketika Allah SWT nimpakan musibah itu boleh jadi karena tadi itu, boleh jadi karena yang lain. Allah ingin nguji. Ya. Contohnya Rasulullah. Apakah beliau ini bebas ujian? Berat. Para nabi apakah bebas ujian? Kan enggak. Berarti para nabi kurang bersyukur karena diuji? Kan enggak tuh. Ya, karena banyak aspek tadi itu. Karena begini. Artinya kalau kepada diri kita sendiri, itu sebagai bentuk bahan introspeksi. Mungkin kita kurang bersyukur, sehingga kita semakin giat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah sumber segalanya, sumber rezeki kita, sumber apa saja. Ya. Kemudian yang kedua tentang doa tadi, ya. Doa yang Rasulullah wasiatkan kepada Mu'adz agar kita menjadi pribadi yang bersyukur, kita minta kepada Allah. Demikian juga pribadi yang berzikir, pribadi yang beribadah dengan semaksimal mungkin. Cuman dalam berdoa ini ada hal-hal yang jadi sebagaimana tadi jadi ud'uni astajib lakum. Allah katakan berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW tadi, Mamin muslimin yad'u bida'watin illa utiya bi ihdatsalas. Tidaklah seorang muslim itu doa dengan satu doa yang tidak ada dosa di dalamnya kecuali Allah akan kabulkan salah satu dari 3 hal. Cuman yang kalau Allah akan kabulkan kalau tidak ada penghalang-penghalangnya. Kalau sesuai dengan yang diajarkan, artinya ada adab-adab yang kita patut kerjakan, adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW dalam berdoa. Kita hindarkan diri kita dari penghalang-penghalangnya. Salah satu penghalangnya itu adalah doa yang dari orang yang min qalbin ghafil, ya. Jadi orang yang hatinya ini lalai atau yang tidak terlalu butuh. Ya Allah kasih saya ini terserah. Gak ada ini. Artinya nggak terlalu ini. Tapi Allah pengen kan adab dalam berdoa ini adalah ilhah. Artinya betul-betul memohon. Nah, itu baru mengharap, memohon, mengharap dengan sangat. Ya. Kemudian menjauhkan dari penghalang. Di antara penghalangnya adalah makan makanan yang haram. Kenapa? Karena kalau orang itu makan makanan yang menjaga makanan yang halal, maka tadi mustajabud dakwah. Tapi sebaliknya kalau ini ya betul-betul penghalang. Seperti kisah seorang yang dalam hadis itu
Kemudian Rasulullah SAW berkisah dengan seseorang Ash'asha Akbar, seorang musafir yang di dalamnya ini dia ini adalah orang yang mustajabud dakwah karena musafir. Kemudian berdebu kakinya, rambutnya acak-acakan. Dia doa angkat tangannya ya Rob ya Rob. Tapi kemudian Rasulullah ingatkan wa mat'amu haram, makanannya dia makan makanan yang haram, minumannya wa masyrabu haram, minumannya dia minum minuman yang haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia pakaiannya yang dia pakai pakaian yang haram. Fa anna yustajabu. Bagaimana mungkin Allah ngabulkan doa dia meskipun terkumpul pada dia hal-hal yang mustajabud dakwah ya. Tapi kalau kita berusaha menjaga makanan kita makanan yang halal, itu kita akan menjadi pribadi yang mustajabud dakwah seperti Sa'ad ya. Jadi saat ini datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ud'uli an akuna mustajabud dakwah, ya Rasulullah doakan aku agar aku menjadi orang yang mustajabud dakwah. Rasulullah nggak doakan, tapi beliau ajarkan cara. Beliau katakan atib mat'amaka takun mustajabud dakwah, perbaiki makananmu, bukan gizinya tapi status kehalalannya, engkau akan menjadi orang yang mustajabud dakwah. Dan benar, saat ini dikenal sebagai orang yang sahabat yang mustajabud dakwah, orang yang paling ditakuti kalau ngangkat tangan, sehingga ketika ada orang bermasalah dengan saat ini, saat mau ngangkat tangan langsung pegang tangannya karena terkenal doa dengan doa Rasulullah SAW tadi itu, karena betul-betul menjaga makanannya, makanan yang betul-betul halal ya. Itu semoga bermanfaat. Ya, ini ada juga yang bertanya Ustaz yang di rumah, yaitu dari Bapak Farid KLI LA Wahyudi. Ustaz, apakah bersyukur dengan melakukan tasakuran adalah itu termasuk syariat? Ya, terima kasih. Ya. Jadi bersyukur, cara mensyukuri nikmat itu macam-macam, bertingkat-tingkat ya. Cara mensyukuri pertama dengan tahmid tadi itu, dengan taat juga, tahmid membiasakan kalimat ini. Termasuk juga adalah dengan tadi ketika kita mensyukuri nikmat tadi dengan taat ya, menyalurkan sebagian harta kita untuk ketaatan. Salah satu diantaranya adalah it'amu ta'am, ngasih makanan. Dan ini ibadah yang paling disukai oleh dua sisi, disukai Allah dan disukai manusia. Siapa orang dikasih makanan dia nggak suka? Sangat suka. Dikirimi berkat ada yang nggak suka? Hari ini banyak yang nggak suka. Kenapa? Karena ada embel-embel yang ngasih kamu harus balik tilian. Nah, itu yang kebiasaan yang buruk itu. Mau ngasih-ngasih aja. Makanya harus dibiasakan tidak menerima tilian, itu bagus. Karena hari ini orang kasih makanan, waduh, dapat berkat. PR gula 3 kilo. Nah, ini yang kurang bagus. Ya. Jadi Rasulullah berpesan afsus salam, wa'at imut to'am ya. Sebarkan salam, kasih makan, biasakan memberi makan orang lain ya, bagi-bagi makanan. Wasallu billail wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kau akan masuk surga dengan nyaman, tentram ya, selamat gitu. Jadi tasyakuran itu bagian dari bentuk syukur. Tasyakuran dengan makanan tuh, itu bagian dari syukur. Cuman yang tadi itu, karena terkadang kita itu tadi hasilnya ini amal taat sangat bagus sekali, cuman karena ada embel-embelnya itu harus ada tilik. Jadi kalau memberi, beri ikhlas, sehingga orang itu ketika dapat akikohan itu ya, langsung doa, alhamdulillah, tanpa tilik langsung doa, barakallah lah ya. Barakallahu fil mahub, itu yang diharapkan, bukan astagfirullah. Karena ngeluh, waduh ada tilian lagi kan gitu. Berarti lebih baik berkatnya itu sederhana ya, yang itu ya. Iya, lebih bagus, lebih barokah itu yang kemampuan kamu sebatas itu ya. Yang penting ikhlas, karena adanya akikoh itu tujuannya kita mendapatkan doa, biar didoakan barakallahu fil maulud ini, semoga diberkahi.
Ya. Ya, terakhir Ustadz, saya ingin tanya Ustadz, kalau seandainya kita setelah makan itu tidak mengucapkan hamdalah, apakah itu termasuk disebut dengan kufur Ustadz? Karena sering juga lupa Ustadz. Terima kasih. Ya itulah tabiat kita ya, tabiat kita. Kalau kita selalu ingat-ingat connect dengan nikmat Allah, mesti akan alhamdulillah. Cuman karena tadi ketika tidak diingatkan sehingga yang terbawa tabiat asli. Oh, ini hasil dari saya kerja, udah kan gitu. Tapi kalau tadi yang susah kan menanamkan karakter syukurnya tadi itu. Ya. Apakah dosa ataukah tidak? Nah, itu kan kembali kepada tadi itu. Artinya kita tidak menghukumi. Ya. Kita bagaimana? Tapi yang kita bahas itu adalah bagaimana kita menanamkan karakter syukur itu pada diri kita masing-masing. Karena kalau itu sudah tertanam, maka itu sudah selesai itu, enak. Kita akan setiap ini alhamdulillah, kan seperti itu. Ya. Karena manusia ya suka lupa, tapi kalau tadi selalu mengkonek itu, itulah faedahnya tadi ngaji. Ketika kita sering diingatkan, kita akan terbiasa ingat. Berarti tidak sampai kufur Ustaz ya? Ya tergantung tadinya, tergantung hati, itu kan masalah hati. Kita kan nggak tahu hati seseorang. Iya. Saya nggak mengucapkan alhamdulillah karena apa? Ini hasil kerja saya kok. Kan ada dua macam toh sebabnya. Pertama tadi karena itu kufur, yang kedua karena lupa. Tapi kalau lupa abadi itu yang bermasalah. Ya. Ya, jazakumullah khairan kepada beliau Ustadz Hambal yang telah membagi ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang ilmu kita dapatkan pada malam hari ini, dan juga semoga kita semua bisa istiqomah. Amin, amin, amin. Terakhir dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kita tutup acara kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.